masjid, kelas, asrama, dapur, kamar mandi, itu aja tawaf di situ. Lelah Pak Ebe. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Antum ingat gak ketika ada bicara di debat tadi? Kepemimpinan tahun ini hilangkan the power of lelah. Yang muncul adalah the power of you still remember. Biar lilah yang munculnya. Lelahnya akan hilang. Karena apa? Ini dia Bible. Ustazah silakan dibaca. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan Imam Syafi'i, bukan ungkapan anak. Bila kau tak tahan lelahnya belajar kepemimpinan, kepengurusan, kau harus menahan perihnya kebodohan. Lebih baik antum capek-capek sekarang di medan perang daripada antum nanti suatu saat antum gak tahu apa-apa dan zero, kosong. Itu kata Imam Syafi'i. Beda lagi menurut bapak yang satu ini. Silakan dibaca. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari dan hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Antum bawa kolom dan kurosa, Anda beri kesempatan antum untuk menulis. Silakan, tapi cepat nulisnya Kak. Durasinya sangat pendek. Belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kelas? Belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kalau antum terus merasa lelah, capek, mengeluh, apa yang akan terjadi? Ini efek dari semua itu. Akan apa? Apa? Stres. Kalau antum stres selama menjadi kepengurusan, antum jadi pengurus dan you stres, antum jadi pengurus organisasi di kampus ini dan you stres, yang akan terjadi ini dia Bible. Ini materi tidak antum dapatkan di kelas. Banyak orang gagal dalam jiwa leadership, banyak orang gagal dalam jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena dia stres dan prefrontal cortex-nya kena. Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Generasi kelas 5, pegang korteksnya sekarang di belakang dahi antum. Mulai. Mana dahimu nak? Pegang dahinya. Mulai bingung antum. Hei, antum nanya dahi ke kawan antum. Dahi anak kemana ya? Kak, dahi. Ini nak dahi. Bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di situ ada korteks. Ternyata korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Jiwa kepemimpinan yang kuat, kepengurusan yang powerful, pasti korteksnya akan terjaga. Dan tercantum di dalam Al-Quran. Nasiyatin karibatin.
Nasiyah artinya adalah korteks. Nasiyatin kadhibatin. Hafal gak tuh? Nasiyatin kadhibatin. Itu surat apa, Nak? Hei Putri, itu surat apa? Antum nanya lagi, Pak Happy, emang kalau korteksnya rusak apa yang akan terjadi? Kepengurusan tahun ini, kalau korteksnya rusak, yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Antum kalau stres di alam MQL Islami ini, antum stres di pondok, ingatkan, kalau korteks ini rusak, dia sulit mengatur masa depan. Dia nggak bisa mengatur kepengurusannya. Ciri orang yang korteksnya rusak apa? Ini dia people. Suka murung. Kalau ada santri kelas 5, kepengurusan sudah dibentuk oleh Pak Kiai, tapi karakternya itu suka murung. Murung aja. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Stres dia. Bagian dapur, ngurusin bagian pramuka. Bagian pramuka tiba-tiba datang ke dapur, jadi bagian dapur. Ketua tahu-tahu jadi bagian kebersihan. Kebersihan pengen jadi ketua, duduk di bangku ketua. Udah error udah. Sulit mengatur masa depan. Yang kedua suka murung. Yang ketiga kalau korteks rusak, dia nggak peduli loh sama lingkungan sekitar. Acara hari ini dia nggak peduli, apapun yang terjadi, yang penting anak nggak peduli. Udah tahu harusnya kumpul dengan bagian kesiswaan, dia nggak kumpul, dia nggak peduli. Itu korteksnya, ciri orang yang korteksnya kena. Berikutnya adalah sikapnya nggak sopan dia. Acara seperti ini, yang lain fokus ke depan, dia ngobrol. Itu bersikap tidak sopan. Acara seperti ini, yang lain fokus menyimak, dia enggak. Aturan masuk kelas, dia nggak tahu kemana. Impolite, dia nggak sopan. Dan ciri orang yang kalau korteksnya kena, selain bersikap tidak sopan, yang terakhir apa? Apa nah? Kurang kreatif. Generasi kepemimpinan yang powerful, kepengurusan yang hebat adalah kepengurusan yang kreatif. Nah, dari mulai top leader kreatif. Sekretarisnya kreatif, bagian pendidikannya kreatif, semuanya dunia kreativitasnya benar-benar diuji dia untuk menjadi insan yang benar-benar bermanfaat dan kreatif. Sebelum anak tutup, hari ini anak nggak perlu ada bicara kepemimpinan yang hebat itu adalah leadership adalah ini, visi dari leadership adalah ini. Antum udah tahu itu. Tapi yang anak tembak antum adalah inner leadership, ruhur riasa, jiwa kepemimpinan, soul of leadership, the sense of leadership. Itu yang akan anak tembak. Sekarang anak tanya antum. Antum tanya satu di antara dua kata ini, antum ditanya hari ini. Antum pilih mana? Ayyuhuma ahsan. Which one do you like best? Bergerak atau tertinggal? Maka antum akan menjawab apa? Antum menjawab apa? Suara antum melaut 30%. Ar-Ri'asah tahun ini antum akan berpilih apa? Move. Andaikan kepemimpinan tahun kemarin, kepengurusan tahun kemarin, dia value-nya itu 30%, antum harus move menjadi 70%. Angkat ini bendera MQ Al-Islami melalui alam antum. Karena apa? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, brother. Allah menciptakan alam ini move, bergerak. Kulluha fil harakah. Allah menciptakan langit ini move, awannya bergerak, ombaknya bergerak, daunnya bergerak. Semuanya indah kalau sudah move. Apapun divisi antum, anak gak peduli.
Antum bagian apapun, I don't care about that. Yang ana pedulikan antum apa? Please Kak, antum apapun divisinya harus move, bergerak. Seperti Allah menciptakan alam ini move, bergerak, dan tidak ada yang stuck mati. Semua tak bisa mengelak kawan-kawanku. Bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Ini dia people. 5 tahun yang lalu, sebelum antum masuk ke MQ Al-Islami, antum gak kayak gini bentuknya. Antum masih ingat gak? 5 tahun yang lalu bentuk antum kayak gimana? Atau 6 tahun yang lalu, sebelum antum masuk ke MQ Al-Islami, antum masih SDK itu, masih SMPK itu, pasti bentuk antum gak kayak gini. Antum gak percaya? Tanya dia sama orang tua antum. Bu, boleh saya lihat fotonya yang waktu saya SD? Pas ada fotonya, antum, anak yakin antum gak mau lama-lama lihat foto itu. Antum bilang, astagfirullahaladzim, kenapa gua jadi kayak gini ya? Bentuknya gak enak dipandang manusia. Ketika antum santri baru, lihat deh, waktu santri baru dulu, masih culun-culun, on gitu ya, masih pakai peci-pecinya tak elok dipandang, pakai kerudung apa, baju apa. Hari ini antum digerakkan Allah, menjadi anak kelas 5, jadi teladan untuk adik-adikmu semua. Mereka dirindu dan cemburu loh sama antum hari ini. Ya Allah, enak banget ya jadi kakak kelas 5 pakai blazer dengan logo warna hijaunya. Bukankah ini impian antum? Tahun lalu antum pun cemburu sama kakak-kakak antum. Ya Allah, kapan ya jadi kelas 5? Terwujud, Allah menggerakkan. Sekarang jadi kelas 5. Ya Allah, anak nanti kalau jadi pengurus atau jadi apa ya? Itu waktu antum kelas 3. Di bagian dapur ente. Allah menggerakkan. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa? Sekarang orang tak tahu kemana itu Yahoo. Sudah tertelan tanah. Karena orang-orang sekarang sudah hijrah bukan ke Yahoo lagi. Kemana orang-orang lari? Raksasa dunia internet sekarang dikuasai oleh apa? Google. 10 tahun yang lalu, kau pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Handphone apa itu? Ya, handphone Nokia. Itu handphone. Kemana dia sekarang tak tahu dia mana gerangan. Karena orang sekarang sudah hijrah ke Android. 10 tahun yang lalu, kau masih lihat ada orang pegang handphone yang kayak gini kan? Saking beratnya kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Ini handphone zaman jahiliyah. Sekarang mana ada? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ana di Tasikmalaya, antum juga mungkin pernah di daerahnya masing-masing sebelum masuk ke pondok ini. Kostum antum kayak gini. Cung, sok, Kang Putra, siapa yang pernah ngalamin antum waktu di rumah sebelum masuk ke pondok yang kostumnya kayak gini? Angkat tangan. Antum gak ngalamin? Ana mah ngalamin loh dulu. Ana yakin ustaz-ustaz juga ngalamin. Antum gak pernah ngalamin? Itu indah banget loh ke masa-masa itu. Sekarang sudah hilang, brother. Ada antum di luar sana yang generasi alfa. Generasi yang lahir dari 2024 sampai 2025. Apa mereka tahu kostum itu? Antum kan tahu kalau sarung itu multifungsi. Bisa buat sholat, bisa buat tinju. Generasi hari ini kostumnya udah kayak gini. Zaman sudah berubah, brother. Zaman sudah berubah. Zaman sudah. Intinya semua yang hari ini hadir, kalau kepengurusan antum sama dengan tahun yang lalu, siap-siap kita dinindas oleh zaman. Antum udah ikrar loh depan kami, depan ustaz-ustazah. Antum ini bergerak dibandingkan tertinggal.
Kepengurusan antum tahun ini harus smooth, brother, jangan sampai tertinggal. Kalau kepengurusan tahun kemarin speednya 20 km per jam, kepengurusan tahun ini harus 60 km per jam. Better than before. Ahsan min qabl. Karena apa? Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Anak ulangi anak ya, antum lihat putri, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Putra, anak ulangi ya, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Berarti hijrah kan strategi kepemimpinan antum. Yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi kepemimpinan antum, leadership antum yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi pola pikir santri. Sealam MQ ini yang tadinya biasa-biasa, mereka jadi luar biasa karena antumnya luar biasa. Gitu nah. Transferkan tuh energi bahasa tubuhnya. Oke, sekarang ketuanya coba mana? Kemana dia ketuanya? Si bapak mah. Ketuanya ke kamar mandi. Oke. Berarti materinya nanti kita sampaikan berdua sama dia. Kak ya? Putri? Jangan-jangan ke Bogor, ke Cibinong. Mana putri ketuanya? Masih ada? Alhamdulillah ya Allah, masih ada. Siap ya? Hijrahkan. So, kita buktikan hari ini. Close your notebook. Akfilul kurasa. Antum fokus dekat di 15 menit ke depan. Before I close it. MC, benar gak anak sampai jam 10? Mana MC-nya? Betul kah? Betul kah? Oke, kasih remind ya kak ya. Kalau enggak nanti anak bablas sampai asar di sini. Antum masih semangat? Wih, luar biasa. Teruskan kah? Lanjutkan? Enak kali goyang duduk, aku goyang mama. Allah karim. Bismillah. Fokus ya ya. Yang pertama, antum tanya, Pak Happy, Afwan, apa sih buktinya kalau kita digerakkan oleh Allah? So, antum lihat ke layar. Bukti kalau kita digerakkan oleh Allah bahwa jiwa kepemimpinan antum, putri, itu udah tumbuh sejak antum masuk ke TK. Ini dia kan. Orang tua antum sudah menanamkan kepada antum, nah, kamu harus belajar yang baik ya di sekolah nanti. Kalimat itu jadi mukjizat bagi anak-anak SD. Dan antum kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 di SD hari itu. Qadarullah, tak tahu siapa yang menggerakkan antum sampai antum 5 tahun di alam MQ al-Islami hari ini. Antum meninggalkan kawan-kawan antum SMP. Antum pamitan ke kawan-kawan antum hari itu, anak pamit ya, anak masuk pondok. Antum tidak memakai kostum layaknya anak SMP di luar. Antum gak pakai kostum layaknya anak SMA di luar. Tapi antum kostumnya spekta hari ini. Antum beda karakternya. Kenapa ditanamkan di MQ al-Islam adalah berkarakter? Karena karakter antum berbeda dengan mereka. Antum masih ingat? 5 tahun yang lalu, brother, melalui gerbang ini, sebelum masuk ke gerbang, antum sudah meninggalkan semua seragam-seragam sekolah itu. Antum sudah bilang ke semua seragam itu, aku mohon pamit. Aku akan masuk pondok ini. Antum masih ingat gak 5 tahun yang lalu? Di gerbang itu tuh, antum diantarkan orang tua antum. Dalam keadaan antum 0. Dalam keadaan antum gak tahu antum akan menjadi seorang leader. Akan dibentuk kepengurusan, antum gak tahu hari itu. Ala kulli hal,
Antum masuk ke pondok ini sambil memegang erat orang tua antum tangannya. Antum masih ingat? Dan seorang ibu berbisik hari itu ke telinga semua calon santri yang masuk ke pondoknya. Ketika antum sudah tahu asramanya di sini, siapa murabinya, siapa pengurusnya, saat itu ibu antum pamitan sama antum. Dan kalimat itu berbisik, penuh cinta. Dia mengatakan, nah, ibu pamit ya nak ya. Dia megang pundak antum sambil mengatakan, bismillah nak, kamu harus betah di pondok ini. Kamu harus betah. Dia berbisik pelan tapi penuh cinta. Dia megang pundak antum sambil mengatakan, nah, ibu gak bisa sholat sempurna. Ayahmu juga sama gak bisa sholat sempurna. Sengaja biar kamu di pondok biar tahu sholat sempurna anakku. Dipeluklah orang tua antum hari itu, antum masih ingat. Dan dia melambaikan tangan antum sambil mengatakan, nak, ibu pamit dulu ya nak ya. Dia melambaikan tangannya. Dan antum sebatang kara di alam MQ al-Islami ini. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai antum hari ini 5 tahun. Antum masih bertahan di samudra mutmainnatul qulub ini. Dan perjalanan antum masih panjang. Bertahanlah. Bertahanlah wahai kelas 5 hari ini. Sampai antum mendapatkan titel itu. Antum pernahkah berafirmasi sebentar? Ada tulisan di banner ini, Haflatut Takhrij, prosesi wisuda kelas 6 2023. Dan antum orang-orangnya. Antum berdiri dengan tegak dengan toga kebanggaan antum. MC-nya memanggil. MC. Sebagai contoh. MC-nya memanggil wisudawan berikutnya. Antum dipanggil sama MC hari itu, antum dipanggil menuju ke panggung wisuda. Antum pernah nggak putra putri berafirmasi sebentar aja, biar Allah mengangkat afirmasi itu dari alam bawah sadar kita menuju ke atas. Antum naik ke panggung, antum disematkan oleh sang kiai sambil antum menunduk, saman wa ta'atan ya mudir. Antum turun dari panggung sebelah kiri, yang nampak, wallahi kak, orang tua antum di situ pasti dia berlinang air matanya. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi, wisudawan-wisudawati yang udah di wisuda hari itu ketika dia turun dari panggung sebelah kiri, dia melihat ibunya berlinang, dia temui ibunya, ibu kenapa ibu menangis? Antum tahu jawaban ibu itu apa? Nah, ya Allah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok anakku. Sekarang kau udah di wisuda. Terima kasih sayang, kamu udah bertahan di pondok ini sampai wisuda. Antum dipeluk erat banget. Sengaja anak katakan ini depan antum, my people. Ini pertama kali anak masuk ke pondok antum. Sebelum nanti suatu saat anak bicara depan seluruh santri, anak harus bicara depan pengurus terlebih dahulu, people. Keep di otak antum. 80 orang hari ini harus bertahan kawan sampai antum kelas 6. Melalui alam munazzomah, melalui alam kepengurusan hari ini, antum harus bertahan. Bertahan di divisi antum. Suatu saat tahun depan ketika Allah berikan kesehatan panjang umur buat kita, anak akan tanya Pak Rio, anak akan tanya Pak II, anak akan tanya Pak Kiai, Ustaz, Anda mau lihat wisuda kelas 6 tahun 2023. Apakah antum masih bertahan hari itu? Apakah orang-orang ini masih ada? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Terjadi di Manado, kawan. Anak MC di Manado prosesi wisuda hari itu. Anak MC dengan protokol gubernur seperti kakak-kakak kita tadi itu.
You tahu apa yang terjadi? Ketika anak mulai MC, hadirin yang kami hormati, wisudawan wisudawati memasuki balai wisuda hari ini. Tiba-tiba protokolnya di belakang dia teriak, "Mas, jangan dimulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan yang belum datang mas. Kasihan dia mas, jauh dari Watampone. Tolong mas, tunggu dulu sebentar." Baik, kita semua nunggu. Hampir setengah jam kita menunggu. Wisudawan yang datang terlambat hari itu. Antum mau tahu siapa wisudawan yang terlambat hari itu? Kok berani-beraninya di hari wisuda dia terlambat? Siapakah wisudawan itu? Dan kenapa dia terlambat? Apa alasan dia terlambat? Antum melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Ini adalah orang yang wisudanya terlambat hari itu. Kalian lihat foto ini. Dia menggunakan peci yang sangat sederhana, batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Antum lihat kakak ini. Anak yang diwisuda hari itu, huwa laisa minal mumtazin. Dia bukan anak yang kumlot nilainya, bukan, tapi akhlaknya yang mulia. Semua mata tertuju kepada kakak yang terlambat di hari wisuda. You tahu kenapa dia terlambat? Dia mengatakan kepada kami, "Pak Chandra, mohon maaf kami terlambat." You tahu kenapa dia terlambat? Dia mengatakan, "Pak Chandra, kami berangkat 3 jam dari desa kami. Kami berangkat dari jam 4 subuh, Pak Chandra. Kami tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkotnya. Kami tak punya uang, Pak Chandra. Tapi kami yakin aku bisa membahagiakan orang tuaku hari ini." Dia jalan kaki sejak sebelum subuh 3 jam menuju ke kampus, membawa kursi roda sang ayah, sambil mengatakan, "Pak, Bapak harus hadir, Bapak harus kuat ya." Menembus embun pagi tanah Manado. Dan ayah itu mengatakan, "Nah, kamu capek nak." Jam 5 dia berhenti di daerah Pudahoa. Sholat subuh di sebuah masjid, dalam keadaan toganya dia lepas dulu. Saking dia pengen memberikan kado untuk sang ayah. Tayangan ini terjadi tahun 2018 kawan. Setahun setelah itu, tepat pada tahun 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19, bulan Februari, Ana bawa video ini ke kampus ini anak-anakku. Kampus UIN Araniri Aceh. Kami motivasi seluruh calon wisudawan wisudawati hari itu selama 4 jam. Antum tahu apa yang terjadi? Baru Ana bicara 5 menit. Baru Ana tayangkan video barusan. Ada anak Lok Semawe. Dia duduk paling pojok. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia mengangkat tangan dan teriak, "Pak Chandra, aku minggu depan mau wisuda sama teman-teman Pak Chandra. Aku melihat tayangan barusan. Aku pun punya impian Pak Chandra. Aku akan sujud di kaki ayah ibuku minggu depan. Minggu depan aku akan pakai toga seperti anak Manado tadi Pak Chandra. Dan aku akan berikan toga itu untuk ayah dan ibuku Pak Chandra. Aku mohon Pak Chandra menyaksikan dan Bapak datang ke Aceh lagi." Ana bilang, "Siap, Ana datang." Siapakah anak yang teriak itu? Namanya adalah Rita Maharami. Dia ketua organisasi kampus Senanggro Aceh Darussalam. Leadershipnya, amazing people.
Kepemimpinannya luar biasa. Punya daya kritis yang luar biasa. Dia adalah Harina Maharani yang akan diwisuda minggu depan.